Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam para teman-teman developer. Semoga saja kabarnya hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kalau di video-video sebelumnya kita udah bahas Chart.js di MD Bootstrap. Kali ini masih di material Bootstrap juga, teman-teman. Kita buka lagi MD Bootstrapnya. Kali ini materinya yang kita bahas selalu ada. Oke. Terus firstly bagi teman-teman yang mungkin sekiranya suka dengan video ini, jangan lupa like, terus share jika video ini bisa bermanfaat, komen, soalnya mungkin teman-teman bisa request tutorial apa lagi, atau mungkin kasih kritik, saran, masukan yang sifatnya membangun. And don't forget for subscribe and click the bell for the next videos. Oke, teman-teman, next. Sebelumnya kita udah membahas chart. Kali ini kita bahas lagi yang advance. Kalau teman-teman mungkin bertanya gini, bro, bedanya di Chart.js kemarin kan ada advance juga. Nah, kita balik lagi ke Chart.js, teman-teman. Kita buka Chart.js. Kita buka yang get started aja. Nah, kalau di advance ini ada pengenalan, tapi langsung juga option, mixed, data labels, double y axis, funnel, formatting values on the y-axis, formatting values in the other tooltips, double datasets in the bar chart, dan synchronous data. Oke. Jadi lebih sedikit menunya ketimbang yang chart kemarin. Nah, di sini kalau teman-teman ingin belajar opsinya kayak gimana, nah ini ada option. Optionnya ini ada mungkin sampai 70 ini bisa dinaikkan sampai 100. Nah, Januari ini bisa sampai Desember gitu. Yang option ini, nah, in most case working with advanced chart is related to the whole handling of options. Nah, kan opsi pilihan. Jadi kalau kita lihat Chart.js di sini ada yang kalau kita buka yang general ini, atau mungkin konfigurasinya, atau mungkin yang chart types-nya. Nah, di sini kan hanya nggak ada advance-nya, kecuali kalau kita buka yang access atau mungkin developers gitu. Nah, mungkin yang migration ada, atau mungkin kita buka yang sampel aja kalau kita teman-teman. Nah, kalau di sini advance-nya ini terpisah. Nah,
Kalau di advance-nya yang di bootstrap ini hanya sampai asynchronous data. Sementara kalau di chart.js nya ini ada data decimation, ada derived axis type, derived chart type, linear gradient, programmatic event rangers, dan motion progress radio gradient. Nah, kita awal dari yang opsi ini. Nah, yang opsi ini lebih cenderung bisa diberi pilihan atau mungkin diberi opsi, kayak misal ini sampai Juni tapi ini sampai 80, tergantung nanti kebutuhan teman-teman dipakai untuk bikin chart apa, atau mungkin mau bikin chart yang seperti gimana, kayak gitu. Oke, terus ada mixed. Mixed ini kalau mixed ini lebih cenderung kita kenal dengan kolaborasi. Nah, mixed aja kan, kalau dari mixed ini bisa carikan campuran, gabungan, dan lain sebagainya. Yang jelas hanya satu kata, mixed. Atau mungkin kalau kalian gak sebegitu paham mixed itu apa, kita pakai kata kolaborasi. Nah, ini bar dengan line dijadikan satu kayak gini. Terus ada data labels. Nah, data label ini dia ada contoh potongan script data labels plugin. Nah, sebenarnya ada set option to display values directly on a graph. Jadi grafiknya ini bisa ada pluginnya sendiri, ada labelnya sendiri, kayak misal di warna lilac ini ada Januari, di schedule ada March, terus ada Mei dengan warna pink. Nah, kayak gini, ini Mei, terus ini March, Februari, Januari, dan sebagainya. Terus ada double y-axis. Nah, double y-axis ini hampir sama tadi kayak mixed, tapi ini cenderung yang cenderung naik turun ini the line barnya ini cenderung tinggi rendah. Nah, disebut double y-axis. Jadi impression actual top persenannya berapa, terus yang ini impressionnya. Terus ada funnel. Nah, funnel ini dia barnya ini menyampaikan kemarin yang kita bahas, horizontal bar itu hampir sama, hanya saja kalau ini barnya lebih tebal, lebih sedikit lebar. Kemarin itu yang kita bahas yang horizontal bar chart itu kan lebih tipis tapi menamping gini. Kali ini lebih tebal menamping, kayak gitu teman-teman. Terus ada formatting values onto y-axis. Nah, kalau ini formatnya saja, jadi seperti $3.500 itu ada di barang tengah ini di hari Kamis. Barang tengah ini hampir mendekati $3.500, tapi kini kita nggak bahas currency, kita bahas chartnya gitu. Jadi in the example below we simply add dollar before each values on the y-axis. Terus jadi bisa dipakai buat chartnya untuk currency, misal pertumbuhan mata uang di sebuah negara, misal kayak euro, rupiah, dolar, atau mungkin di beberapa negara Eropa yang nggak menggunakan euro, kayak gitu.
Terus ada formatting values in the tooltips. Nah, ini hanya line saja teman-teman. Kalau teman-teman minta keterangan kayak gimana, ini in the example below we will simply add dollar before its value displayed in the tooltips. Nah, jadi tanda dolarnya ini berbeda dengan yang value to y-axis kayak gitu. Nah, oke, ini. Nah, sementara kalau yang values in the tooltips ini hanya line saja, tapi tidak menggunakan tanda dolar kayak gitu. Terus ada lagi double dataset in the bar chart. Nah, kayak misal yang ini mobile biasa, terus kayak taruhlah saja ini teman-teman lagi bikin chart tentang penggunaan HP. Misal yang ini with keypad, yang ini Apple, yang ini Android. Terus di sini bisa aja tertinggi sampai 1600 untuk pengguna Android. Terus di sini sampai 1000 untuk pengguna Apple. Bahkan bisa jadi sampai 600 atau 500 untuk pengguna mobile phone biasa. Jadi double dataset ini, yang ini perangkat yang digunakan, yang ini usernya. Tapi bisa jadi yang ini perangkat yang digunakan, yang ini usernya. Jadi tergantung teman-teman mau dipakai buat chart untuk apa kayak gitu. Terus ada lagi asynchronous data. Nah, asynchronous data ini datanya ini tidak tersinkronisasi kayak sebelum-sebelumnya di form itu kan ada asynchronous data, tapi di sini cenderung lebih ke chart. Jadi misal number of case-nya apa, seperti ada keterangan example of the fetching data from the JSON file. Jadi ini pakai JavaScript yang JSON, bukan jQuery UI atau jQuery biasa, bukan teman-teman. Jadi di sini detik ini berupa 0 sampai ini tanggal 30 November 2020 ini. Nah, di sini. Tapi untuk tanggalnya teman-teman, ini bebas. Bisa di 2023 31 Januari 2023 Januari 31. Jadi tergantung teman-teman mau menggunakan chart yang mana, bisa yang asynchronous atau yang lainnya. Terus ada lagi data decimation. Nah, data decimation-nya kayak gimana sih? Data decimation itu adalah this example shows how to use the built-in data decimation to reduce the number of point round on the graph or for improved performance. Jadi dipakai untuk biasanya kalau chart untuk menghitung skala buah bumi, ada berapa skala Richter. Nah, pakai chartnya ini pakai data decimation gitu. Contoh scriptnya kayak gini. Cost decimation sama dengan enable files algorithm min max. Atau datanya kayak gini, atau mungkin setupnya kayak gini, atau langsung actionnya aja. Jadi kalau teman-teman diminta data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau mungkin BPBN untuk membuat mega proyek, yaitu penghitungan skala bumi, pakai aja nih data decimation ini. Terus ada derived axis type. Nah, my first dataset kayak gini. Misal
di antara 256 dan 512 ini ada data yang stagnan, terus bisa naik secara drastis sampai April 2024, bahkan bisa turun dengan terjal di antara indikator 256, bahkan bisa turun terjal lagi sampai di bawah 256 dan sampai mungkin di antara 512 dan 1024 ini teman-teman. Terus bro, untuk derivat FX type-nya ini gimana scriptnya? Ini scriptnya bro, ada konfigurasinya kayak gini, terus ada setupnya kayak gini, terus ada lagi yaitu waktu access implementation. Nah kayak gini, ini waktu access tapi yang dipakai untuk implementasinya. Terus ada derivat chart type, jadi ada double derivat teman-teman kalau di advance-nya chart.js ini, ada yang axis type, ada yang chart type. Nah yang ini yang chartnya bentuknya kayak bubble, bedanya kalau ini bubble-nya semakin kecil, terus ada di bawah sini ini seperti semakin dekat minus. Berbeda kalau bubble-nya berukuran sedang kayak gini, tapi dia bisa terbang tinggi kayak gini sampai angka 30, berarti mendekati angka positif. Sedangkan kalau bubble-nya tidak terlalu besar, tidak berukuran sedang, tidak tapi terlalu kecil kayak titik, terus ada di titik 0 ini, dia bubble-nya bubble stagnan, chartnya chart yang stagnan. Terus ada lagi, terus selain ini ada derivat bubble implementation teman-teman. Nah, ada import chart bubble controller kayak gitu. Terus bubble-nya ini bebas, bisa diganti line, pie, donut, atau mungkin bar kayak gitu. Terus ada linear gradient. Nah, linear gradient ini dia warnanya kalau naik bisa berwarna merah, terus semakin kesini ini semakin berganti warna menjadi jingga hijau sampai biru. Ini ada di angka minus, atau mungkin teman-teman minusnya diganti di atas bisa, atau mungkin teman-teman mau randomize datanya bisa, tergantung kebutuhan teman-teman mau dipakai buat apa gitu. Nah terus ini ada gradient konfigurasinya, setup dan juga aksi-aksinya teman-teman. Terus untuk warnanya nih bebas, ada sebenarnya add color stock kayak gitu. Terus untuk warnanya kita nggak begitu tahu ada. Terus ada programmatic event trigger. Nah di programmatic event trigger ini bisa men-trigger event-event tertentu tapi secara terprogram gitu. Jadi misal yang barnya ini menghadap atas, bisa judulnya dihadapkan bawah kayak gini, dan ini tergantung teman-teman mau dibutuhkan untuk apa kayak gitu. Kalau untuk penjualan mungkin yang tahun lalu mungkin 20 sampai 100 nanti 2019 sampai 5 tahun terakhir yaitu 2020, 21, 22, 23. Jadi 2023 terjadi penjualan secara drastis sampai nggak sempat restock lagi. Terus kalau ada di angka minus 20, ini berarti ada beberapa buku yang memang nggak sebegitu diminati, tapi ada beberapa peminat buku tersebut
hanya saja ini bertolak belakang, terkadang bukunya ready stock, peminatnya nggak ada, peminatnya ada, bukunya terkadang penjualannya minus. Terus ada yang mungkin warna pink ini kecil, kayak kalau penjualannya kayak gini kan minus teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman butuhnya untuk selain penjualan, bisa tinggal nanti teman-teman dapat project, dapat klien yang sekiranya itu butuh chart, teman-teman mungkin kalau udah pro mau pakai advance silahkan kayak gini. Terus ada dan lain sebagainya. Terus contoh scriptnya ini ada Treasure Hover yang bukti hovernya, tooltip, action, sampai setupnya. Ada lagi yang tooltip ini satu link ini sama ini isinya. Nah, bedanya kalau yang hover, yang ini yang tooltip. Terus ada lagi animation progress bar teman-teman. Nah, progress bar ini kemarin kan udah dijelaskan di form. Nah, kalau di chart ini progress bar ini cenderung lebih ke bentuk chart kayak gini. Ini initial animation, ini under. Sedangkan di jQuery UI sendiri itu juga ada. Di jQuery UI sendiri ada auto complete. Nah, ada progress bar juga teman-teman yang bisa dipakai. Nah, kayak gini. Tinggal teman-teman mau pakai yang mana. Tinggal teman-teman untuk bisa di highlight di bootstrapnya teman-teman. Kalau teman-teman bikin progress bar dengan menggunakan bootstrap versi 4, nah ini bisa dipakai. Terus ada lagi yang custom label. Nah, kayak gini ini biasanya cenderung lebih banyak dipakai mungkin ketika proses instalasi software apa gitu kan. Kalau dia install dari web, gak usah kaget teman-teman, ini progress barnya jQuery UI. Sementara progress barnya untuk Chart.js ini kayak gini. Ada Chart.js plain, terus chart animation progress bar kayak gitu. Jadi ada beberapa dataset yang sekiranya bisa teman-teman pakai kalau mau di mod. Sekiranya teman-teman ingin bikin dataset yang butuh progress bar, mungkin kayak ngisi formulir apa gitu. Nah, nanti teman-teman kasih aja progress barnya, mungkin bisa stagnan di 50% kalau memang datanya itu ada yang sudah terisi tapi ada beberapa yang belum diisi kayak gitu. Ada lagi gradient. Nah, gradient ini kemarin tuh lebih udah dijelaskannya itu pie. Nah, kalau di pie kan cenderung lebih gradient. Kalau di sini ini warnanya ini dari atas sampai bawah kontras. Sedangkan kalau pie itu warnanya ini cenderung nggak bisa kontras. Dia kontras kalau ada beberapa yang berbentuk segitiga ataupun kerucut. Jadi kita bikin rangka gini, lingkaran gini jika target latihan memanah, menembak, terus kita kasih angka gini, baru dikasih chart kayak gini. Bisa .NET, bisa Py, tergantung kebutuhannya teman-teman. Yang terpenting masih radial gradient. Terus
pewarnaan itu suka-suka teman-teman. Jadi di charges ini advance-nya hanya model data DCMS yang dijelaskan tadi sampai Radial Gradient. Sedangkan kalau di NT Bootstrap-nya ini mulai dari option sampai asynchronous data. Oke, cukup sekian tutorial malam ini. Mungkin bagi teman-teman yang suka dengan video ini, bisa like. Terus kalau teman-teman sekiranya bagi teman video ini bermanfaat, bisa teman-teman share. Mungkin don't forget comment. Misalnya mungkin teman-teman mau request tutorial apa lagi, atau mungkin pembahasan apa lagi, atau mungkin teman-teman mau ngasih saran, kritik, masukan yang sifatnya itu membangun, silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. And don't forget for subscribe and click bell for the next videos. Oke, see ya. Selamat malam teman-teman web developer semuanya. Ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.